Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat walaupun di masa pandemi COVID-19. Namun kita harus tetap semangat beribadah dan belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi bab 2, yaitu koordinat kartesius. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari tentang koordinat kartesius, peserta didik diharapkan dapat 1. Menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kedua, menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. 3. Menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. 4. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dan garis pada koordinat kartesius. Yang pertama, pengertian koordinat kartesius. Dalam sistem koordinat, itu suatu cara ataupun metode untuk menentukan letak suatu titik dalam grafik. Pada sistem koordinat kartesius terdapat dua garis berpotongan tegak lurus. Garis mendatar disebut sumbu X, garis tegak disebut sumbu Y. Nilai X ditulis sebagai absis, lalu diikuti dengan nilai Y sebagai ordinat. Yang pertama, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita perhatikan ada sumbu X dan sumbu Y. Suatu titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan berurutan, yaitu A dalam kurung X, Y. X adalah jarak titik A terhadap sumbu Y, sedangkan Y jarak titik A terhadap sumbu X. Contoh, di dalam gambar berikut terdapat titik A, B, C, D, E, F, G, H. Titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Perhatikan. Titik B berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Titik C berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Titik D berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Titik E berjarak 5 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Titik F berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Titik G berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Titik H berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. 4 kuadran pada bidang koordinat kartesius terdiri dari kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3 serta kuadran 4. Urutannya berlawanan dengan arah jarum jam. Kuadran 1, koordinat X adalah positif dan koordinat Y positif. Sedangkan kuadran 2, X negatif, Y positif. Kuadran 3, X negatif, Y negatif. Kuadran 4, X positif, Y negatif. Kedua, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Contoh, gambar di atas menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat. Yang pertama, sebutkan titik-titik yang dilewati aliran sungai yang berada pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Yang kedua, sebutkan koordinat titik A, B, C, dan D terhadap titik G. Alternatif jawabannya, yang pertama, titik-titik yang dilewati aliran sungai yang berada pada kuadran 1 adalah titik E, F, G saja.
Di kuadran 2, titik A, B, dan C saja. Kuadran 3, titik K, L, dan M saja. Sedangkan di kuadran 4, titik I saja. Yang kedua, koordinat titik terhadap titik G 6,2. Yang pertama, titik A koordinat min 7,7 terhadap titik G adalah min 1,9. Koordinat titik B negatif 4,4 negatif 6,4 terhadap titik G adalah 0,6. Koordinat titik C negatif 3,3 terhadap titik G adalah 3,5. Koordinat titik D 0,2 terhadap titik G adalah 6,4. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikanlah garis L, garis M, dan garis N pada koordinat kartesius di bawah ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbu Y adalah garis L1, L2, L3, dan L4. Sedangkan garis-garis yang sejajar sumbu X dan tegak lurus garis-garis yang sejajar sumbu Y dan tegak lurus terhadap sumbu X adalah garis M1, M2, M3, dan M4. Sedangkan garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y adalah garis N1 dan N2. Anak-anakku sekalian, berikut adalah tugas untuk kalian untuk dikumpulkan. Petunjuknya adalah soal ditulis terlebih dahulu. Kerjakan soal beserta gambar dan pembahasannya. Ketiga, pekerjaannya di lembar folio atau di kertas berpeta. 4. Tetap semangat beribadah dan belajar di rumah saja. Soal yang pertama, gambarlah titik A 1,-2, B min 3,6, C 2,8, D 0,-2, dan E min 1,-5 pada koordinat kartesius. Kemudian tentukan titik-titik yang berada pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Soal yang kedua, gambarlah garis L melalui titik P negatif 3, negatif 4 yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Nah, mudah bukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.